Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dasan Video. Bikin jajanan seribuan dong bun. Ini dia guys, dadar gulung pisang coklat lumer. Ada yang suka nggak nih? Yang ini adalah hasil recook dari resepnya Bunda Selin di Cookpad. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Semoga selalu sehat dan semakin sukses usahanya. Amin. Oke, buat kalian yang penasaran, yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama, kita bikin bahan kulitnya dulu ya, yaitu ada 750 gram atau sekitar 50 sendok makan tepung terigu protein tinggi. Dan saya menggunakan terigu curah biasa seperti ini ya. 60 gram atau sekitar 4 sendok makan tepung tapioka atau bisa diganti dengan tepung maizena sesuai selera. 1 sendok teh garam halus, 50 sampai dengan 70 ml atau sekitar 5 sampai dengan 7 sendok makan minyak goreng. Aduk rata hingga berpasir. Seperti ini ya. Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga rata sampai adonannya itu lembut dan tidak berkerindil. Di tahap ini, jika ingin lebih praktis, kita bisa memblender adonan hingga lembut dan tercampur rata. Oke, ini dia guys hasilnya. Pastikan adonannya itu halus seperti ini ya. Dan jika perlu saring adonan seperti ini. Selanjutnya diamkan adonan sekitar 2 jam agar glutennya itu terbentuk sehingga adonannya itu bisa jadi lebih lentur dan tidak rawan sobek saat dicetak. Catat. Sambil menunggu, siapkan bahan isian dadar gulung, yaitu ada 1 sisir pisang raja yang sudah sangat matang, ukurannya itu sedang dengan jumlah sekitar 17 buah seperti ini. Atau jika menggunakan pisang kepok ukuran kecil, maka gunakan sebanyak 2 sisir yang sekiranya itu cukup untuk membuat 50 buah dadar gulung. Catat. Oke, tempatkan pisang di dalam kukusan dan setelah kukusan panas, kukus pisang sekitar 15 menit atau hingga pisang matang. Nah, ini dia guys, pisangnya sudah matang ya. Selanjutnya kupas pisang seperti ini. Setelah dikupas, berikutnya goreng pisang dengan menggunakan sedikit margarin, kira-kira itu sekitar 1 sampai dengan 2 sendok makan seperti ini. Goreng asal sampai kecoklatan di kedua sisinya ya. By the way, pisangnya ini memang sengaja digoreng agar dadar gulungnya itu bisa tahan lebih lama. Nah, setelah pisang berwarna kecoklatan di kedua sisi, segera angkat. Selanjutnya potong pisang. Jika pisangnya itu berukuran sedang, potong pisang menjadi 3 bagian sama besar seperti ini ya. Sementara jika pisangnya itu kecil, maka cukup dipotong jadi 2 bagian. Oke, ini dia guys hasilnya. Sisihkan. Berikutnya siapkan juga 250 gram meses coklat dengan merek sesuai selera. Sisihkan. Oke, balik lagi ke adonan yang didiamkan tadi. Nah, ini dia guys. Setelah didiamkan sekitar 2 jam, sekarang adonannya itu terasa lebih lembut dan lebih lentur. Selanjutnya untuk membuat adonan motif, ambil sedikit adonan yaitu sebanyak 250 ml. Atau kira-kira itu sekitar 3 sendok sayur seperti ini. Selanjutnya warnai adonan sesuai selera ya. Dan ini untuk adonan motif itu akan saya tambahkan pasta coklat dan pewarna-warna hitam seperti ini. Oke, tuangkan. Yakin lah.
Tenang anu pating budet kayak kia sih kepribadi lah yuk Jan. Oke, aduk rata. Sisihkan. Kemudian untuk adonan dasarnya ini saya tambahkan pasta stroberi secukupnya atau diganti pewarna makanan biasa juga boleh sesuai selera ya. Nah, ini dia guys hasilnya. Jika adonan sudah siap, selanjutnya waktunya dicetak. Panaskan teflon dengan diameter sekitar 18 sampai dengan 20 cm. Setelah teflon panas, tambahkan sekitar 1 sendok makan adonan motif sambil digaris sesuai selera seperti ini. Setelah adonan mengeras, tuang adonan dasar kira-kira 3/4 sendok sayur atau sekitar 40 sampai dengan 45 ml. Putar hingga merata. Masak dengan api sedang hingga matang dan adonannya itu tidak lengket. Durasinya itu sekitar 2 menit tergantung dengan panas kompor masing-masing. Nah, setelah adonan tidak lengket dan matang, segera angkat dan biarkan hingga agak hangat. Selanjutnya kita cetak adonan berikutnya ya. Untuk caranya itu masih sama. Nah, sambil menunggu matang, ini saya sambil menambahkan isian dadar gulungnya ya guys. Oke, letakkan kulit dadar gulung seperti ini. Pastikan motifnya itu menghadap ke atas alias vertikal gitu, agar kulitnya itu tidak rawan robek saat dilipat. Tambahkan secukupnya meses coklat. Lalu juga potongan pisang. Kemudian lipat membentuk segitiga seperti ini. Oke, jadi deh. Segera balik lagi ke adonan yang sedang didadar tadi ya. Nah, setelah matang segera angkat. Lalu lakukan sisanya hingga habis. By the way, proses pengisian dadar gulung ini memang sengaja dilakukan ketika kulitnya itu masih hangat ya. Karena selain cepat dan praktis juga, meses coklatnya itu jadi lebih mudah meleleh dengan sendirinya. Selain itu juga kulit dadar gulungnya ini lebih mudah menempel saat dilipat seperti ini. Catat. Nah, ini dia guys hasilnya. Masya Allah, cantik banget dan kayaknya sayang banget ya kalau cuma dijual 1000-an. Satu resep ini jika dicetak dengan teflon diameter 18 cm atau dengan takaran adonan sekitar 45 sampai dengan 50 ml per lembar, maka insya Allah bisa menghasilkan 50 buah dadar gulung cantik yang lembut, lumer, dan anti gagal. Wow, amazing. Dan agar tetap lembut setelah dingin, sebaiknya bungkus dadar gulung dengan menggunakan plastik mika seperti ini atau dibungkus satu persatu seperti ini juga boleh ya. Untuk cara membungkusnya, ini saya menggunakan plastik OPP One Sheet yang biasa digunakan untuk membungkus dadar gulung versi lonjong. Untuk ukurannya itu sekitar 8,5 x 20 cm. Oke, bungkus dadar gulung segitiga seperti ini ya. Kemudian rapikan dengan menggunakan gunting. Jadi deh. Oke, bungkus sisanya hingga habis. Jika suka juga kita bisa menambahkan stiker seperti ini ya. Tempelkan di tengah-tengah seperti ini. Jadi deh. Masya Allah. Walau bahannya itu murah meriah, tampilannya ini sama sekali nggak murahan ya guys. Justru terlihat mewah banget dan pastinya itu juga cocok banget untuk ide jualan. Keren. Dan karena penasaran, ini tadi saya bikin setengah resep lagi ya. Dan ini sengaja ditambahkan pewarna kuning dan hijau.
Ternyata adonan kulitnya itu memang benar-benar lentur sehingga walau bikin sebanyak ini juga alhamdulillah adonannya itu tidak ada yang sobek guys. Keren banget, beneran deh, yang ini wajib banget untuk dicoba ya. Dan karena proses pengisiannya itu dilakukan ketika masih panas, maka ketika dibuka, ini udah dingin ya guys. Udah 2 jaman gitu, sekarang kita lihat. Walau sudah dingin juga mesesnya itu terlihat masih meleleh seperti ini ya. Tuh coklat mesesnya itu lumer banget, gak ada obatnya guys. Selain itu juga karena tidak ada penambahan santan dan telur, dadar gulungnya ini justru jadi tidak cepat basi. Dan sebagai bukti ini adalah dadar gulung yang sudah saya diamkan di suhu ruang selama 2 hari. Oke, sekarang kita buka. Tuh kulitnya masih terlihat lentur, masih lembut dan moist. Bahkan untuk isian coklat mesesnya ini juga masih terlihat lumer ya. Masya Allah, yang jelas rasanya ini masih enak dan belum basi sama sekali guys. Oh wow, amazing. By the way, untuk tampilan kulit dadar gulung ini sebenarnya itu sangat ditentukan oleh setting api yang digunakan. Misalnya nih, untuk kulit dadar gulung yang mulus seperti ini, maka sebaiknya gunakan api kecil selama proses pendadaran. Sementara jika menggunakan api agak besar, maka hasil dadar gulungnya itu terlihat lebih berpori dan kasar seperti ini. Dan jika menggunakan api sedang, maka hasilnya itu tidak terlalu mulus tapi juga tidak terlalu kasar seperti ini. Jadi silahkan dipilih sesuai selera. Exactly, the choice is yours. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat dadar gulung pisang coklat ekonomis ala The Hasan video. Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha. Amin, dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mama minta boleh?